Set girl. Halo guys, it's me Julie, Nanda, Ayu, and here we are. Mau ngapain? Gak ngapain ya? Kenapa nggak jelas? Disuruh bikin video guys. Iya, dipaksa. Karena gabut guys. Jadi Enggak. kita banyak kerjaan. Banyak kerjaan ya. Mohon maaf ya, tidur. Kita di sini mau bikin video mengenai cara masuk ke LPK ini, Nagomi, Kaigo Gakko. Let's go. Kakak-kakak di sini udah berapa lama sih tinggal di sini? Maksudnya masuk LPK dari pertama masuk LPK. Siapa nih? Siapa dulu nih? Dimulai dari senpai ya, orang Inggrisnya mas. Kalau saya itu daftar itu dari Januari 2021. Masuk pendidikannya maksudnya. Masuk pendidikan 2021 di bulan Januari. Nah kalau aku tuh berarti kita beda 2 bulan doang. Aku masuk di Maret 2021. Sama ya? Sama. Kita sama seangkatan. Dan kita karena saat pandemi itu jadi full online. Full dari online. dari masuk pertama kali prapendidikan sampai kelas Tokubetsu N4 untuk mengikuti ujian N4 itu kita full online. Jadi ini anak-anak online dan sekarang di asrama karena mau berangkat. Insya Allah ya, amin. Apa aja sih kalau mau masuk Nagomi itu yang disiapkan apa aja? Oke, kita sebutin dulu ya persyaratannya. Itu harus dari lulusan kesehatan, mau SMK, S1, D3 itu boleh, asal kesehatan mau apa? Keperawatan, analis, farmasi, apapun itu boleh. Nah, terus belum pernah bekerja atau magang di Jepang. Jadi yang belum pernah sama sekali ke Jepang. Terus tinggi badannya itu wanita 150 cm dan pria 160 minimal. Kemudian usia nih dari minimalnya 18 sampai maksimalnya 27 tahun. Bersedia mengikuti pendidikan bahasa Jepang 9 sampai 12 bulan. Terus sehat jasmani rohani, belum pernah menikah. Nah ini ya nggak boleh dulu kalau di sini damai ya. Dan tentunya mendapatkan izin dari orang tua. Oke deh itu sih persyaratannya umum aja sih. Jadi siapapun kalian gitu, kalau ingin masuk Nagomi terus memenuhi syarat bisa. Kalau mau daftar boleh langsung kunjungi websitenya aja, nanti ada di situ kayak ngisi form gitu, terus nanti bakal diarahkan ke bikin akun, nanti itu kan bikin akun, terus isi data diri, terusan ada macam-macam di situ, tinggal isi aja sih. Tapi ini ada tahapnya, kalian ikut itu dulu psikotes. Ya itu setelah daftar, terus nanti kan dihubungin nih dari pihak Nagomi. Keterima atau enggaknya gitu. Dari pihak rekrutmen. Terus nanti juga masuk ke mulai deh ada tes-tesannya. Apa aja sih tesnya? Psikotes ada, terus matematika guys. Ya. Tes warteg. Tes warteg. Oh iya yang gambarnya kalau kalian nggak tahu tes warteg searching aja. Terus kan kayak banyak yang nanya pasti yang pakai kacamata bisa nggak masuk sini gitu, terus bisa kok guys, gimana gitu. Bisa pakai kacamata bisa masuk, nggak masalah kalau misalkan kalian ini itu nggak ada masalah. Kalau kayak gigi berlubang atau kayak gitu kan pasti banyak yang khawatir kan, kalau saya gigi berlubang bisa nggak dapat itu, bisa kok guys. Asal nanti kan itu ada tahapan MCU pertama. Tapi bentar, sebelum itu juga ada tes fisik guys katanya. Sekarang tuh ada tes fisik. Kalau zaman dulu kita nggak ada deh. Nggak ada, karena online. Yang sekarang juga online sih untuk daftar. Cuman dia tuh kayak katanya yang pakai sekarang tuh videoin gitu. Misalkan push up selama berapa detik gitu. Tapi videoin dan dikirim ke pihak Nagomi gitu katanya. Nah setelah lulus nih tes fisik, tes psikotes, tes warteg ya, lanjut ke misalkan dinyatakan lolos tuh ke MCU ya. Tahap 1 ya, tahap 1 MCU tahap 1. Jadi MCU itu ada dua. Yang keduanya itu nanti. Keduanya nanti kalau kalian sudah punya perusahaan dan mau berangkat itu MCU kedua. Nah setelah itu juga bakal diputuskan lagi gitu. Jadi kalian belum fix
setelah mengikuti psikotes dan tes fisik itu belum fix bisa keterima. Jadi setelah ada hasil MCU itu baru deh diputuskan ya apakah lolos atau tidak. Jadi jaga kesehatan baik-baik, oke? Selanjutnya ketika lolos, dinyatakan lolos nih, udah deh bisa masuk. Kalian akan mengikuti pendidikan bahasa pra-pendidikan dulu apa itu sih? Tapi sekarang udah nggak ada pra-pendidikan guys. Oh udah nggak ada. Sekarang itu minimal tuh yang udah level N5. Tapi kalau misalkan kalian belum punya sertifikat N5 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal kalian punya dasarnya. Ya, nanti dasar N5-nya. Katanya tuh nanti bakal masuk grup gitu, terus dikasih materi-materi tuh dari Nagomi. Jadi kita belajar mandiri dulu. Jadi beda ya, maksudnya waktu zaman kita tuh ada bener-bener dari nol gitu. Belajar hiragana, katakana tuh ada senseinya gitu kan ya. Nggak punya basic bahasa pun kita bisa masuk gitu. Karena kan dilatih lagi. Tapi sekarang harus N5 minimal. Tapi nggak apa-apa belum punya sertifikat, cuman maksudnya punya menguasai dasar gitu, menguasai hiragana, katakana, bisa baca. Yups. Diikutkan N4 kan? Diikutkan N4 di tes maupun nates gitu. Ya. Kalau misalkan gimana nih kalau nggak lulus N4-nya? Ada kesempatan 2 kali ya? 2 kali apa 3 kali? 2 sampai 3 kali ya. Setelah misalkan lulus nih dari N4 udah bisa nih mulai mengikuti mensetsu atau interview gitu sama pihak Jepang, sama Nihonjinnya. Nah setelah lulus nih misalkan dinyatakan lolos, yeay, mensetsunya lolos, selanjutnya adalah pengurusan dokumen keberangkatan. Apa itu lulusnya semua ya, N4 lulus, mensetsu interview sama udah dapat perusahaan gitu, lulus baru kalian bisa diurus dokumennya untuk keberangkatan. Tapi kalau nih dari pengalaman misalnya aku tuh kan masuk bulan Maret 2021, kemudian mengikuti pembelajaran dari jam 8 sampai jam 5 itu full ya dulu tuh kita. Meskipun online tapi benar-benar belajarnya itu full gitu. Setelah itu kita diikutkan ujian setelah 6 bulan. Cuman waktu itu tuh kita nates ya. Cuman nates tuh belum bisa guys karena pandemi. Jadi di PPKM ya. PPKM. Jadi cuma beberapa wilayah doang ya yang boleh dikurangi. Ya kebetulan kita natesnya ada di Cisarua, jadi nggak bisa. Jadi itu kan termasuk wilayah yang PPKM ya guys. Jadi kita ditunda. Nah aku tuh ikut September JIPTES, alhamdulillah N4 lulus gitu. Terus nates juga diikutin guys karena waktu itu udah daftar mungkin ya, kalau dibatalkan sayang, jadi ikut lagi N4 nates dan lulus juga. Sambil belajar sama teman 3 sambil nunggu mensetsu interview baru udah diikutkan. Aku juga tuh interview tuh sampai 3 kali guys karena nggak lulus Desember baru lulus gitu sih. Gimana rezeki ya, ada yang 1 kali lolos langsung, ada yang berkali-kali gitu. Pengalamannya itu beda-beda ya. Jadi kalau misalkan pengalaman Juliana itu kayak gitu, kalau misalkan pengalaman saya itu waktu untuk belajar itu 1 tahun, pas 1 tahun. Jadi kayak saya gagal di ujian natesnya itu 2 kali. 2 kali gagal ujian, tapi karena itu ya, pertama tuh di bulan Juli ya. Juli itu ikut nates ke-1, pertama kali ikut nates ujian gagal. Terus kedua itu di bulan Oktober. Nah Oktober itu gagal lagi, jadi diikutin lagi yang di Desember. Nah Desember itu alhamdulillahnya berhasil lolos untuk bisa dapat sertifikat N4. Nah jadi total belajar itu 1 tahun. Terus di bulan Februarinya itu ada mensetsu dan langsung 1 kali lulus mensetsu. Jadi susahnya di ujiannya gitu ya. Beda-beda guys. Aku lulus ujian N4 tuh 1 kali gitu. Langsung. Dia lulus N4 beberapa kali, cuman dia 2 kali cuman lulus mensetsunya langsung gitu. Jadi gimana sih rezeki masing-masing. Kalau aku beda. Kadang kan ada di ujian yang mudah, mensetsunya susah. Ada yang kebalikannya gitu. Kalau aku beda, walaupun aku sama Kak Juli satu angkatan, tapi Kak Juli lulus dulu, lulus September lulus JIPTES. Nah Kak Juli ikut JIPTES, aku tuh enggak, jadi aku tetap ikut nates.
Agustus, tapi kan diundur jadi bulan Oktober. Nah bulan Oktober itu tes nggak lulus guys, kurang sedikit lagi, kurang berapa poin lagi, gemes banget. Terus karena di bulan Oktober itu nggak lulus, akhirnya diundang buat untuk offline, belajar offline. Bulan November bareng Nanda. Dia udah sama duluan dibanding aku gitu. Lulus kan. Nah, lulusnya Desember 2021. Lulus Ya, lulus bareng mereka. Kita bareng. Terus Mensetsu bulan bareng Nanda juga. Mensetsunya bareng. Oh, yang itu tapi gagal. iya, tapi aku gagal. Terus selang satu minggu kemudian gitu dibeliin di Pialu Sensei lagi buat ikut Mensetsu gitu. Ditawarin mau nggak ikut Mensetsu, persyaratannya gini gitu. Salah satunya tuh nggak boleh pakai hijab. Jadi di asrama itu ada yang perusahaan yang memperbolehkan pakai hijab, Kayak aku. ada yang nggak boleh. Jadi kalau sebenarnya Nagomi itu pertama kali masuk ke Nagomi itu nggak boleh pakai hijab. pasti Nah itu ya harus diperhatikan karena ada nanti yang udah masuk Nagomi taunya nggak boleh pakai hijab, gimana tuh. Jadi harus dibaca harus diperhatikan benar-benar syaratnya gitu. Jadi nggak boleh pakai hijab sementara kalau belum mendapat perusahaan tuh belum boleh pakai hijab. Nah Ayu kembali lagi ke Mensetsu. Ayu tuh lolos kan? Mensetsu kedua lolos sama kok. Jadi kan banyak yang nanya itu kerjanya kayak home care atau gimana gitu. Jadi nggak cuma merawat satu orang, kita bisa puluhan lansia. Dan bukan ke rumah lansianya, jadi ada tempat. Jadi kayak istilahnya rumah sakit khusus lansia gitu. Jadi aku lolos terus langsung ujian Mensetsu 3 kali. Dia ujiannya gagal 2 kali, Mensetsunya langsung. Dia ujian gagal 1 kali, Mensetsu gagal 1 kali, berarti kedua kalinya apa? Iya, tapi beda-beda sih gimana rezeki kita ya. Ya itu sekilas pengalaman kita ya. Terus ya itu pengalaman udah ya. Terus kayak biaya masuknya Nah itu pasti yang banyak ditanyakan gitu kan. Orang-orang pada nanya tuh Kayak pengen masuk tapi kayak nggak punya uang. Nah gitu. itu Tenang aja guys, Nagomi ini alhamdulillah sistemnya apa tuh? Dana talang. Jadi talang tuh gimana sih? Kalian tuh pokoknya masuk daftar itu tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi ada dipungut biaya itu pas MCU yang tadi tahap 1 itu. Berapa ya? 1.100.000 doang. Doang nggak? Doang. Ya dibandingkan dengan APK lain kan harus ada biaya pendidikan berapa gitu. Nah di Nagomi itu sama sekali nggak memungut biaya di awal gitu. Ya. Cuman buat MCU pertama. Awal sampai akhir pun nggak dipungut biaya ya, sampai keberangkatan sama. Ya sampai keberangkatan pun nggak dipungut biaya ya. Malah kita tuh kalau offline dikasih uang saku gitu, adalah Offline, online dikasih uang uang saku. Ya cukup lah buat 1 bulan kita hidup di asrama. Iya, gitu. jangan boros-boros aja. Oke guys, itu aja sedikit mengenai pengalaman kita dan syarat juga alur masuk Nagomi. Kita sebutin lagi deh, coba apa itu? Yang pertama ya guys, Syaratnya nih. Syaratnya itu lulusan SMK, D3 atau S1 kesehatan. Kesehatan, khusus kesehatan ya guys. Selain itu tidak bisa. Terus belum pernah bekerja atau magang di Jepang. Tinggi badan wanita itu minimal 155 cm dan pria itu 160 cm minimal ya. Dan usianya tuh minimal dari 18 tahun maksimal 27 tahun. Terus bersedia mengikuti pendidikan bahasa Jepang 9 sampai 12 bulan. Sehat jasmani dan rohani. Terus belum pernah menikah selama ini pendidikan. Dan yang paling penting nih, mendapat izin orang tua untuk mengikuti program pemagangan ke Jepang selama 3 tahun. Harus ada izinnya guys. Dan untuk alurnya nih dari masuk Nagomi sampai ke berangkat ke Jepang, kan Anda mau bacain. Oke. Datang. Jadi pertama itu ya pasti daftar. Kalau udah daftar masuk ke, mungkin kalau misalnya ada pra pendidikan masuk ke pra pendidikan. Tapi kalau enggak deh, tes
psikotes dulu, psikotes, tes warteg dan sebagainya. Kalau misalkan dinyatakan lulus, lanjut ke tahap MCU pertama. Nah, kalau misalkan MCU-nya yang pertama itu udah lulus, lanjut ke tahap pendidikan. Nah, kalau misalkan pendidikan ini ya sekarang tuh katanya udah harus N5 kan. Nah, kalau udah pendidikan selama ya kurang lebih 2-3 bulan diikutin ujiannya. Kalau misalkan dinyatakan ujiannya lulus, kita lanjut ke pendidikannya ke N3, masuk ke N3 somatome. Itu tuh ya sambil berjalannya waktu belajar somatome N3 itu ada panggilan untuk mengikuti mensetsu, interview sama pihak Jepangnya gitu. Kan udah tuh ada jadwal keberangkatan ke Jepang. Nah, nanti kita nunggu proses turunnya cowek certificate of eligibility gitu apa ya, pokoknya kayak surat gitu. Nah, setelah itu turun nanti bakal ada tanggal fixnya kita berangkat kapan gitu. Nah, terus sebelum itu kalau udah ada pengumuman cowoknya turun, itu kita bikin paspor. Ada guys video aku tonton ya. Bikin paspor, bikin tayangan visa, tayangan visa. Setelah semua itu selesai, kita bakal MCU yang kedua. Tinggal nunggu proses selanjutnya. MCU yang kedua. Nah, MCU yang kedua tuh nggak bayar guys. Jadi ditanggung oleh Nagomi. Jangan pernah patah semangat. Kalau kata sensei dulu tuh yang ngajar saya masih ingat, kayak bilang kalau kalian udah membangun benteng yang tinggi gitu ya, tembok yang kokoh, jangan sampai hancur. Kalau misalkan benteng itu udah hancur, kalian nggak akan bisa lanjut sampai akhir gitu. Yang paling penting sih ya guys dari semua itu niat kita, mental kita juga. Karena di sini tuh benar-benar diuji. Kalau misalkan mental kita udah lemah dari awal, itu tidak akan berhasil. Kalian pasti gampang menyerah. Tapi kalau misalkan kalian udah nguatin mental udah ini, pasti kalian bisa kok sampai ke titik ini. Iya, kita juga kayak kita juga sama nyangka ada di titik udah mau berangkat. Kita juga up and down gitu ya. Tergantung pertama rezeki, kedua adalah diri kita masing-masing. Jadi kembali lagi kita harus tetap berusaha dan berdoa. Gitu aja deh guys, video kali ini mengenai maaf panjang, amatir banget. Amatir memang amatir kita. Amatir dominasi. Kalau ada yang mau ditanyain juga, mungkin kalau misalnya ada yang lupa gitu kita ngomongnya mau ditanyain nih, tanyain aja nanti dia jawab. Nanti dia jawab. Kita jawab. Dan kebetulan di Jepang tuh sekarang udah new normal nggak sih? Ya udah. Makanya kalau kalian mau ke Jepang, ayo sekarang masuk apa? Banyak dibutuhkan loh guys buat kaigo perawatan usia ya. Dan sampai ketemu di Jepang. Iya, sampai ketemu di Jepang. Doain ya semoga kita cepet-cepet berangkat. Buat kalian juga semangat belajarnya yang mau pergi ke Jepang. Ratai kudasai. Jangan pernah menyerah. Kalau udah mulai mengeluh, jangan pernah menyerah. kalau mengeluh nggak apa-apa aja. Karena kita sering mengeluh. Ya, karena kita setiap harinya tiada hari tanpa mengeluh gitu. Iya betul. Tapi ingat lagi tujuan utama kita apa? Harus benar-benar belajar. Dah, terima kasih sudah menonton sampai akhir video yang agak jelas ini ya guys. Oke, bye.